Yo, selamat datang di channel Paijo Flasher. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ganti LCD pada HP Xiaomi Redmi 4X. Di sini masih bisa fungsi ya. Cuman ada beberapa tompel di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah sama bagian atas itu layar sentuhnya kurang ini ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ini adalah LCD yang baru. Kita matikan dulu HP-nya. Jadi ini tadi ada user ya. Ini katanya buru-buru. Kemudian katanya sejam lagi mau diambil. Nah, kita langsung buka saja. Oke, ini kita percepat dulu ya untuk membuka tutupnya ini, tutup seng atau tutup sinyal ya. Kita percepat saja. Kita buka dulu beberapa soket ya, TS sama on off nya. Lalu kita buka baterainya ya. Kemudian kita bersihkan sisa lemnya ini, lem bawaan ini, atau isolasi kayak isolasi nih, isolasi bawaan dari baterai ya. Lalu kita buka ya mesinnya, kita copot maksudnya. Kemudian kita buka LCD-nya menggunakan mika atau bekas anti gores juga bisa ya. Nah, jika teman-teman kesulitan bisa dipanasi dulu ya. Bisa memakai blower, bisa juga memakai separator ya. Tapi umumnya itu biasa memakai separator ya, lebih enak. Jadi kita tinggal kita taruh di atas separator. Jika sudah panas kita angkat, baru kita buka. Nah, seperti itu. Ini saya tidak memakai separator sama tidak memakai blower ya, karena ini buru-buru juga. Jadi langsung kita buka. Jadi kalau teman-teman sekiranya buru-buru harus hati-hati ya. Jika belum berpengalaman, lebih baik menggunakan blower atau separator ya, biar lebih enak.
pelan-pelan kita masukkan ya. Ini saya menggunakan bekas anti gores, kita potong tipis untuk membuka LCD ini ya. Jadi ini diusahakan LCD nya jangan sampai putus ya, atau jangan sampai rusak dulu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau LCD ini tidak diminta oleh konsumen atau user, kita bisa pakai ya. Misalkan kita bisa pakai untuk tes ya, karena tadi kan masih nampil. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pengetesan. Kalau misalkan ada servisan mesin karena masuk air, nah itu kita bisa tes pakai dulu. Dikit lagi ya ini ya. Nah sudah bisa, tinggal sedikit lagi. Seperti ini ya tampilannya kalau sudah dibuka ya. Nah setelah ini kita bersihkan dulu ya bekas lem di frame-nya itu. Jadi biar apa? Biar lemnya nanti bisa maksimal ya untuk menempel di frame dan LCD. Karena kalau kita nggak bersihkan, sama saja dengan kita ngelem debu ya, atau ngelem lem bekas. Jadi kita ngelem di atas lem bekas yang sudah kita bongkar ini. Nah kira-kira seperti itu. Jadi untuk maksimal biar awet, biar merekat, kita benar-benar bersihkan di bagian frame-nya. Nah di sini saya percepat aja ya. Oke langsung kita tes ya. Kita tes LCD baru. Jadi di samping lemnya nanti bisa lebih merekat, ini juga untuk biar presisi ya, karena LCD baru kan pasti lurus, jadi nanti ketahuan kalau itu bengkong atau tidak untuk bagian frame-nya. Tapi kalau sudah bersih biasanya itu dia lebih presisi karena tidak ada yang mengganjal. Jangan lupa teman-teman, kalau misalkan mau pasang LCD kita perlu tes ya, atau kita perlu uji pada LCD baru, karena setelah segel di LCD dilepas atau disobek itu kan tidak bisa diretur ya, untuk meminimalis kerugian juga. Jadi ketika kita tes ada bermasalah, kita bisa
retur. Kemudian kita ganti LCD lagi. Karena ini sedikit cerita ya. Karena dulu pas ketika saya belajar ya, itu enggak pakai tes langsung pasang. Nah pas lagi apes ya kita nombok. Nah sakitnya di situ. Oke, kita tes dulu ya. Sebentar ya, ini agak gelap. Kita buka dulu di pengaturan. Jadi untuk tes kalibrasi ya, kita buka di pengaturan dulu. Kita buka di pengaturan, terus tentang ponsel, lalu di versi kenal, kita tekan sampai menjadi opsi pengembang ya. Anda menjadi opsi pengembang atau Anda sudah menjadi pengembang, seperti itu ya. Kemudian di situ ada pilihan untuk tes ya. Nah ini maaf ya, ini kemungkinan layar redup atau kemungkinan dari ini ya, apa namanya, dari sudut ini kurang kelihatan ya. Jika sudah kalibrasi, kita tes secara manual atau secara ini ya, secara gampang ya. Kita tekan aplikasi sembarang ya, kita tahan, terus kita gulir-gulir ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Itu cara cepatnya ya. Kalau dia putus di tengah-tengah, berarti itu ada yang nggak berfungsi untuk di touchscreen-nya ya. Sejauh ini normal ya. Kemudian kita tes untuk keyboardnya ya, jangan lupa untuk keyboard QWERTY-nya itu. Maaf ya, ini kita pengambilan gambarnya kurang pas, jadi kurang kelihatan ya. Kita tes dulu untuk keyboardnya. Karena ini buru-buru juga, ditunggu konsumen, kita kurang pas ya untuk pengambilan video atau pengambilan gambarnya ya. Mohon dimaklumi teman-teman. Jika sudah, kita matikan dulu. Tadi sepertinya oke semua ya, nggak ada kendala. Lalu kita copot dulu baterainya. Kemudian kita copot lagi mesinnya. Kemudian kita lepas LCD barunya ya. Oke, kita persiapan untuk lem. Nah langsung kita lem ya. Ini kira-kira aja ya, jadi jangan terlalu banyak juga jangan terlalu dikit ya, terutama di bagian atas dan pinggir. Karena apa? Karena nanti lem itu bisa masuk ke dalam LCD ya. Itu kalau di pinggir ya.
Kalau di bagian atas itu bisa masuk ke kamera ya, jadi dia kayak apa ya, istilahnya kayak lumer atau luber ke kamera, jadi nanti kamera ini bisa kena lem. Lalu kita lepas segelnya ya. Untuk stiker biru ini tidak usah dilepas ya, jadi biar dia jaga-jaga untuk nggak ngeground ya, nggak ngeground untuk di bagian frame atau tulangannya, jadi biar ada jarak walaupun dikit ya, karena kadang-kadang karena itu LCD KW ada beberapa tipe yang ngeground, sehingga kalau sudah dipasang bisa blank, bisa HP nggak mau hidup, nggak nyala, bisa juga touchscreen-nya itu dia gerak-gerak sendiri ya. Oke, langsung kita pasang aja. Jangan lupa ya, di antena ini jangan lupa dipasang, karena kalau nggak dipasang nanti sinyal itu lemah, dan ini juga sering terjadi ya. Dulu saya baru-baru belajar sering lupa. Lalu di bagian fleksibel boardnya jangan lupa pastikan benar-benar terpasang ya, itu juga berpengaruh nanti di pengecasan. Lalu kita pasang soket touchscreen-nya, kemudian fleksibel on off ya. Lalu di bagian fleksibel LCD, ini di bagian atas dipastikan benar-benar press ya teman-teman, karena di bagian atas itu bagian sensor, itu sangat penting ya, karena itu berpengaruh ketika kita menelpon ya. Kalau sensor kurang pas, dia sensornya itu gimana ya, itu nggak berfungsi normal ya. Misalkan kalau kita pas telepon itu layar gelap, kalau ada yang menghalangi itu normal. Nah kalau nggak normal itu ketika dia kena halangan dikit itu kan layarnya gelap ya, ketika nggak ada halangan dia tetap gelap. Nah itu bermasalah di sensor. Jadi nanti kalau menelpon sangat mengganggu ya, kalau misalkan sensornya itu nggak berfungsi normal ya, kita bingung nanti untuk mematikan teleponnya gimana kan. Lalu kita pasang ya, jangan lupa fleksibel fingerprint ya. Kita tekan pelan-pelan ya, karena ini casingnya ini besi, bukan besi sih, kayak ini ya, aluminium atau tembaga semacam itulah ya, jadi bukan plastik ya. Kalau terlalu menekan nanti bisa pecah, bisa rusak juga LCD baru ini. Jangan lupa setelah terpasang kita kareti dulu ya, karena lem LCD ini nggak langsung kering ya, biasanya sih sekitar 2 jaman dia sudah agak kering.
Di sini saya menggunakan ini ya, karet ikat rambut ya. Ini saya beli loh, bukan minta ya. Nanti dikira minta sama mbak-mbaknya atau sama siapa gitu yang cewek ya. Enggak, ini saya beli memang untuk servis ya. Soalnya untuk karet ini lebih enak ya. Jadi dia nggak terlalu kencang, bukan nggak terlalu kendor ya. Pas gitu ya. Demikian video tutorial dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Terima kasih. Salam Baijo.